Kembali bersama Irsan Lipit pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita telah tersambung bersama dengan narasumber kami Bapak Dr. Haji Andi Amiruddin MA. Beliau tengah tersambung lewat line telepon, tapi sebelum itu kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya. Kedengaran dengan baik suara kami Pak Dokter Tabe? Iya, agak kecil Ki kedengarannya. Agak kecil kedengarannya ya. Iya. Iya, tapi masih bisa disimak dengan jelas Pak Dokter Tabe. Iya. Iya. Ya, sebelum kita memasuki tema kita pada hari ini pendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ustaz Yunjung Jamaluddin, surah Al-Baqarah ayat 24 hingga 26. Pada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja Anda mendengarkan pendengar dan tentunya masih bersama kami di Titian Ilahi untuk episode 1082. Kembali menyapa kepada narasumber kami Bapak Dr. Haji Andi Amarudin MA. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya Pak Dokter, sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Kurban. Nah, untuk tema kita saat ini akan membahas seputar tentang itu. Bagaimana sebenarnya sih Pak Ustaz tentang proses kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam? Karena selama ini dari kecil tuh kita diajarkan bagaimana proses kurban di zaman dari Nabi Ibrahim yang diceritakan dari kita masih kecil hingga sekarang. Tapi ternyata ada proses kurban juga di zaman Nabi Adam alaihissalam. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana prosesnya dan seperti apa itu terjadi Pak Ustaz Tabe? Iya. Baik. Para pendengar yang budiman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Materi kita pada hari ini, bagaimana proses kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam. Proses kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam pada saat itu manusia atau penduduk manusia di dunia ini baru 6 orang. Yaitu baru Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa. Istrinya Siti Hawa 2 kali melahirkan. Melahirkan pertama maka lahirlah yaitu Kabil dan adik kembarnya Ikrimah. Dan Siti Hawa melahirkan yang kedua maka lahirlah Habil dan adik kembarnya Lamudah. Setelah tumbuh dengan besar dan dewasa, keempat anaknya ini yang dua-duanya kembar melahirkan, 2 kali melahirkan kembar, Kabil dengan Ikrimah, Habil dengan Lamudah. Setelah anaknya Adam tumbuh besar dan dewasa, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wahai Adam dan Hawa, aku perintahkan kepadamu agar engkau kawinkan silang anakmu. Dalam hal ini adalah Kabil kawinkan dengan adik kembarnya Habil, yaitu Lamudah, dan Habil kawinkan adik kembarnya Kabil, yaitu Ikrimah. Maka perintah Allah ini segera ditolak oleh seorang Kabil. Kabil, saya tidak mau
kawin, saya mau kawin kalau adik kembarku sendiri. Saya tidak mau kawin kalau adik kembarnya dengan Habil. Saya mau kawin kalau adik kembarku sendiri karena adik kembarku seorang wanita yang cantik. Sedangkan adik kembarnya Habil adalah seorang yang tidak cantik. Itu alasannya Habil sehingga dia tidak mau kawin kalau dengan adik kembarnya Habil. Nanti dia mau kawin kalau adik kembarnya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha penyayang kepada hambanya. Sehingga dan Maha mengetahui apa maksudnya Habil. Sehingga Allah SWT memerintahkan kembali kepada Adam. Wahai Adam, kalau begitu aku perintahkan kepadamu agar kedua anakmu, Kabil maupun Habil, mengeluarkan kurban. Siapa yang diterima kurbannya oleh Allah SWT, maka itulah yang berhak untuk mengambil. Dan siapa yang tidak diterima kurbannya oleh Allah SWT, maka itu tidak berhak untuk mengawini Ikrimah. Akhirnya dilakukanlah Kabil maupun Habil mengeluarkanlah kurban dan dibawa di suatu bukit yang telah ditetapkan oleh Allah, tempatnya oleh Allah SWT untuk dinilai kurbannya. Turunlah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kurbannya, dan ternyata yang diterima kurbannya adalah seorang Habil. Dan seorang Kabil tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berhak di sini untuk mengawini Ikrimah adalah Habil. Dan yang tidak berhak untuk mengawini Ikrimah adalah seorang Kabil. Karena dia tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kenapa Kabil tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenapa Habil diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang Kabil tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengeluarkan kurban yang pertama tidak berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Kabil mengeluarkan kurbannya tidak didasari dengan kemauan dan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Kabil mengeluarkan kurbannya tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, Kabil mengeluarkan kurbannya, dia keluar kurbannya paling tidak disukai dan paling jelek, buah yang paling kecil, dan dipilih buah-buahannya yang paling rusak. Sehingga inilah penyebabnya Kabil tidak diterima kurbannya. Kabil itu seorang pengusaha tani. Jadi Allah SWT memerintahkan untuk meletakkan kurbannya sesuai dengan yang dimiliki. Yang dia miliki adalah hasil pertanian, tapi inilah cara mengeluarkan kurbannya Kabil sehingga dia tidak diterima kurbannya oleh Allah SWT. Habil diterima kurbannya yang pertama karena dia mengeluarkan kurban dengan diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna al-dunya." Yang kedua, Habil dikeluarkan kurbannya dengan dasar dengan dasar kemauan dan keikhlasan. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu-d-din padahal mereka disuruh dengan
menjalankan agama yang lurus. Maka untuk mengeluarkan kurban itu harus didasari dengan kemampuan dan kebiasaan kita. Itu perlu diterima oleh Allah SWT. Kemudian Kabil mengeluarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang bertakwa. Dan Allah hanya menerima kurbannya dari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Yu'minuna billah. Itu disampaikan di dalam Al-Quran. Kalau tidak dengan dasar keimanan dan ketakwaan dikeluarkan kurban, maka Allah tidak menerima. Kemudian Habil dia mengeluarkan kurbannya, dia pilih yang paling dia sukai, yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling segar. Karena Kabil adalah pengusaha ternak. Jadi dia pilih ternaknya yang dia keluarkan yang paling dia sukai, yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, tidak cacat, yang paling segar. Sehingga kurban ini kita tidak diterima kalau kita dikeluarkan kurban sesuatu yang tidak sehat, yang tidak bagus, yang tidak gemuk, kalau dan yang cacat, itu tidak diterima. Itu adalah syariah kurban. Sampai sekarang oleh para ulama dan Rasulullah SAW itu dijadikan suatu persyaratan kurban sesuai dengan syariah yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam yang sehat, yang paling bagus, yang paling kita sukai, yang tidak cacat, dan kemudian yang paling segar. Nah, sehingga di zaman modern ini sama, kalau mau mengeluarkan kurban ternak, dipilih ternak yang melalui dengan proses karantina kesehatan. Tetapi nggak apa-apa, kebanyakan sekarang tidak melalui dengan karantina, tetapi harus dijamin dengan persyaratan itu tadi. Inilah sebabnya kurbannya Habil diterima, dan inilah sebabnya kurbannya oleh Kabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul marilah kita semua kaum muslimin jangan dibiarkan waktu berlalu kalau kita benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah di setiap tahunnya, di bulan Idul Adha, kalau kita mampu mengeluarkan kurban, maka keluarkanlah kurban kita. Karena harta yang kita miliki itu bukan milik kita, adalah miliknya Allah yang dititip kepada kita untuk diperintahkan. Ya, harta itu apapun yang kita miliki diperintahkan oleh Allah untuk kita berbuat amal kebajikan. Jadi Rasulullah bilang jangan menjadi orang yang bodoh. Karena harta yang dititip kepada kamu itu bukan kamu punya. Itu adalah miliknya Allah yang dititip kepada kamu, diamanatkan kepada kamu, supaya kamu mempergunakan untuk berbuat amal kebajikan. Begitu juga kita diberikan rezeki Allah selama ini sebagai yang memiliki kemampuan, rezeki yang lebih. Jangan kita menjadi orang yang dibodohi. Makanya di dalam Al-Quran di ayat yang lain, "Fala tagurranakumul hayatud dunya wa la yagurranakum billahil garur." Janganlah menjalani kehidupan dunia ini kamu diperdayai oleh kehidupan dunia di dalam mentaati Allah, dan jangan pula di dalam menjalani kehidupanmu ini kamu diperdayai oleh penipu setan di dalam mentaati Allah. Marilah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk mengumpulkan pahala, mendapatkan pahala yang banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yaitu ibadah kurban banyak sekali pahalanya. Akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya sampai dengan 700 kali lipat pahala, sampai dengan 700 kali lipat rezeki. Rezeki itu adalah kekayaan untuk dunia, dan pahala itu kekayaan untuk akhirat. Nah, oleh para ulama banyak ada yang
menafsirkan bahwasanya balasan Allah kurban itu pahalanya oleh Allah SWT dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Itu dihitung per bulu. Per bulunya itu binatang. Per bulunya itu ternak. Jadi hanya sapi atau kambing berapa bulu kira-kira dalam satu ekor sapi, dan itu per bulunya yang dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat pahala, sampai dengan 700 kali lipat rezeki. Oleh sebab itu orang yang selalu mengeluarkan, yang mau ikhlas mengeluarkan kurbannya sebagian rezekinya, maka Allah akan memberikan dia menjadi orang yang kaya dunia dan akhirat. Kehidupan dunia ini, para pendengar yang budiman dimanapun berada, itu hanya sangat singkat dan sementara. Marilah waktu kita ini di dunia ini yang diberikan oleh Allah yang sangat singkat dan sementara ini dipergunakan benar-benar untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Jangan dibiarkan berlalu seperti ini. Sebentar lagi datang ajal menjemput kita, harta yang ditinggalkan itu belum tentu milik kita. Bahkan harta yang ditinggalkan itu dan pewaris kita yang ditinggalkan adalah bukan anak yang soleh, tetapi anak yang salah. Gara-gara harta yang ditinggalkan dipertengkarkan oleh anak-anak kita, maka itulah penyebabnya kita akan mendapatkan sisaan di alam kubur, dan kita nanti akan mendapat suatu tuntutan pertanggungjawaban di hari kemudian, dan itulah penyebabnya kita akan dilempar masuk ke dalam neraka. Maka itu sangat hati-hati kita. Ya, sekarang ini untuk betul-betul untuk membenarkan harta yang dimiliki, supaya marilah kita semua untuk dipergunakan untuk berbuat amal kebajikan, supaya ini kita akan menjadi perbaikan nasib kita, kehidupan di dunia ini dan kehidupan kita nanti di hari akhirat. Inilah proses. Ternyata proses kurban ini sejak dari zaman Rasulullah, peristiwa anaknya itu Kabil dengan Habil. Bukan kurban ini dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, bukan tetapi sejak di zaman Nabi Adam alaihissalam oleh anaknya Kabil dengan Habil. Ternyata kurban ini hikmah yang terkandung di dalamnya adalah merupakan ujian ketakwaan kepada Allah dan ujian apakah kita lolos dari sifat bakhil atau sifat kikir. Jadi kurban ini dan sedekah ini adalah ujian keimanan dan ketakwaan. Apa kita lolos dari ujian kita adalah orang yang kikir atau kita adalah orang yang bakhil. Barang siapa yang mau mengeluarkan kurbannya, yang mau bersedekah di zaman kehidupannya pada saat dia hidup di atas muka bumi ini, berarti dia adalah seorang yang lolos daripada ujian dari kekikiran dan kebahilan. Kita ingat Rasulullah bilang yang lalu sampaikan, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana jahidan. Orang yang bakhil itu, orang yang kikir itu tidak akan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jangankan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, mencium saja ke surga tidak akan. Bahkan diancam di ayat yang lain, kalla yumbatanna fi khutamat wa ma adraka mal khutamat narullahi munkadah. Dia engkau benar-benar akan dilempar ke dalam hutamat. Tahukah hutamat kamu? Hutama itu narullahi munkadah. Yaitu adalah api yang menyala-nyala. Jangan sampai para pendengar yang budiman dimanapun berada, gara-gara harta yang ditinggalkan ini, kita menjadi orang yang kikir, bahkan tidak mau membagi kepada orang miskin. Ara'aitan ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kamu pendusta agama? Pendusta agama wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mau memberikan makan orang miskin. Kurban perintah Allah adalah untuk diberikan haknya orang miskin yang selama ini orang hamba Allah yang miskin yang mau makan daging tapi tidak mampu untuk makan daging. Maka ini tiba gilirannya waktu Idul Adha diperintahkan kepada seluruh orang yang mampu untuk mengeluarkan, mau dan ikhlas mengeluarkan untuk hamba Allah yang lain yang miskin.
maka itu adalah kewajibannya dan haknya orang yang miskin. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pembelajaran dari proses kurban dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana orang yang diterima kurbannya, kita lihat dengan prosesnya tadi Habil, dan bagaimana orang yang Habil, dan bagaimana orang yang tidak diterima kurbannya, kita lihat prosesnya tadi kepada Kabil. Inilah yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kemudian selebihnya akan dilakukan di dalam interaksi iktian ilahi ini. Demikian walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lengkap dan juga terstruktur yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Andi Amiruddin MA. Berikutnya saya persilahkan kepada seluruh pendengar untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tentang topik kita pada sore hari ini. Silakan bisa menghubungi kami lewat line telepon 0821 3333 9440 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama. Saya coba mengangkat telepon Anda. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Bahar dari Bulu Cami, Pak. Oh iya, silakan Pak Bahar. Saya urusan Pak Ustaz, tapi mungkin keluar tema. Tapi ya saya mau tanyakan sedikit. Yang barang ada rumah saudara Neki. Kebetulan ada orang mengerjakan salat maghrib di dalam kamar menghadap ke timur, Pak. Jadi saya mau menegur. Seri ambil 2 rakaat, jadi tinggal 1 rakaat lagi. Jadi diam. Selesai salam, saya bertanya, kenapa salat menghadap ke timur? Saya orang buta, tidak melihat, baru masuk kamar ini, orang tetangga. Jadi saya mau tanya sama Pak Ustaz. Kalau dibenarkan selesai ke orang buta, kena sengaja. Tahu dia dimana lagi. Oke, iya. Itu tanyakan Pak Ustaz. Oke, Pak Bahar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit keluar dari temanya kita, Pak Ustaz, tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa. Iya. Pertanyaannya cukup menarik, Pak Ustaz. Beliau sempat menyaksikan seorang kerabat mungkin yang melaksanakan sholat maghrib tapi tidak sesuai dengan arah kiblat, jadi tidak mengarah ke barat. Nah, tapi setelah dikonfirmasi ternyata beliau memiliki kekurangan pada matanya, dan juga karena dia baru di sana, jadi dia tidak tahu arah yang benar seperti apa. Mungkin bisa dibantu Pak Ustaz Tabe. Iya. Jadi ada beberapa orang yang dikena hukum. Di dalam hadis Rasulullah SAW, termasuk orang yang tidak dikena hukum adalah orang yang ketika itu dia tidak. Nah, pertama dia tidak tahu ini arah kiblatnya di mana karena baru di tempat itu. Dan yang kedua, dia adalah seorang yang buta. Jadi kalau dihubungkan dengan hadis ini, insya Allah dia tidak dikena hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini adalah insya Allah salatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia di luar kemampuan dia tahu, dan juga di luar kemampuan dengan panca inderanya karena dia adalah seorang buta. Insya Allah salatnya itu diterima, tidak perlu diulangi. Iya. Cukup jelas pertanyaannya dan jawabannya sangat jelas sekali dari narasumber kami. Pak, mungkin saya sedikit masuk ke tema kembali. Nah, pada saat diberikannya syarat untuk bisa berkurban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, apakah sudah ditentukan terlebih dahulu ini Pak Ustaz, bagaimana misalnya harus hewan kah atau hasil tani dan sebagainya, Tabe? Iya. Baik. Ternyata di dalam kajiannya kalau setelah kita lihat konsepnya, ya dimulainya kurban di zaman Nabi Adam itu sesuai dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh manusia pada saat itu. Karena kita lihat konsepnya
seorang kabil itu dia adalah pengusaha tani atau pertanian. Sehingga yang dianjurkan untuk dikeluarkan kurbannya, yang dibenarkan oleh Allah adalah hasil pertaniannya. Jadi berarti pada saat itu Allah SWT belum seperti yang telah ditetapkan oleh sekarang. Iya. Nah, pada saat itu adalah agak lebih luas oleh penetapannya oleh Allah, ternyata boleh juga selain dengan ternak. Karena itu buktinya adalah kabil, dia yang dikeluarkan dijadikan kurban adalah hasil pertaniannya. Iya. Nah, nanti setelah seorang kabil yang usahanya adalah dia pengusaha ternak, baru yang dia keluarkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu ternak. Iya. Jadi berarti kajian di sini, ya, hakikatnya pada zaman Nabi Adam itu belum ada ketetapan dari Allah harus dengan ternak. Iya. Tetapi boleh apa kita berkurban sesuai dengan kemampuan apa yang kita miliki. Itu di zaman itu. Pada zaman itu ya Iya, Pak pada Ustaz. zaman itu. Iya. Pada zaman itu. Tapi yang kalau di zaman sekarang, iya. ya, dengan dasar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia diperintahkan untuk berkurban dengan ujian ketakwaannya adalah anaknya sendiri Ismail. Iya. Nah, ternyata ujiannya Allah benar-benar untuk ujian ketakwaan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Iya. Karena begitu diletakkan pedangnya, ya, lehernya anaknya, siap untuk ditarik pedangnya untuk dipotong anaknya sebagai kurban, maka terdengarlah suara di atas bukit itu, tentunya seruan dari Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, engkau benar-benar lulus dengan ujian ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini sebagai penggantinya adalah domba, seekor kambing atau domba yang gemuk, yang sehat, yang bagus dan segar. Dan kini penggantinya potonglah domba atau kambing ini dan engkau bagi-bagikan kepada orang yang lain, hamba Allah yang lain, dan bisa kau ambil sepertiga daripada kurban ini untuk kamu. Jadi kita berhak untuk orang yang berkurban itu bisa kita berhak sepertiga daripada kurban yang kita kurban. Iya. Jadi bisa kita berhak untuk memakannya sepertiga dari kurban kita. Iya. Nah, ini ternyata berawal dari ini sehingga Rasulullah SAW untuk membenarkan kurban ini adalah harus dengan ternak. Jadi berdasarkan dari versi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Yang tadi itu versi dari Nabi Adam alaihissalam. Iya. Seperti itu. Iya. Demikian. Iya, Pak Ustaz, ini menarik karena ada satu kesamaan yang akhirnya bisa disimpulkan antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala merancang semuanya adalah bagaimana saat berkurban di zaman Nabi Adam alaihissalam untuk memilih yang kita miliki dengan kondisi yang terbaik. Dan juga semuanya dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Itu yang akhirnya sama dan sampai sekarang pun seperti yang dijelaskan sama Pak Ustaz, yang memang itu adalah utama dari kurban itu sendiri. Iya. Iya. Nah, dari versi Nabi Adam maupun dari versi Nabi Ibrahim. betul. Dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul sekali, Pak Ustaz. Ya, kembali saya undang kepada Anda pendengar untuk bisa berpartisipasi bersama kami lewat line telepon 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, atau mungkin bisa lewat line WhatsApp-nya kami di nomor yang sama 0821 3333 9440. Dan menyapa seluruh pendengar yang mungkin menyaksikan kami juga lewat media sosial seperti di fanpage Facebook-nya kami. Ada Mbak Indah de Bugis Sopeng baru saja berpartisipasi memberikan reaction.
Terima kasih banyak untuk Mbak Indah yang berpartisipasi dan juga kepada seluruh Anda yang menyaksikan siaran langsung kami di media sosial seperti YouTube di RRI Makassar. Lanjut kembali Pak Ustaz. Akhirnya adalah bagaimana kita bisa memilih hewan kurban kita yang terbaik. Nah, Pak, Iya. apakah yang terbaik di sini masih ada kemiripan seperti misalnya sesuai dengan kemampuan kita atau seperti apa ini Pak Ustaz? Tapi sebelum itu mungkin kita coba mengangkat line telepon dulu. Pak Ustaz sedang berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Tabe? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan pertanyaannya Pak Abdullah Sewang Tabe. Iya. Jadi itu kan perintah Allah itu menyembelih kambing atau domba. Iya. Tapi sekarang orang sapi. Iya. Sapi juga umpamanya katanya bisa 7 orang. Iya, iya. Iya. Apakah memang ini hukumnya begini Ustaz? Iya. Apakah memang ini sudah suatu kewajiban yang berlaku Iya. dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Mohon penjelasannya karena kambing tapi sekarang orang jadi Sapi. Iya. Oke, Iya. Pak Ustaz. Iya, iya. Mohon penjelasannya yang akurat ya Ustaz supaya kita Iya. mengerti paham dengan agama. Iya, terima kasih Pak Terima Abdullah kasih. Sewang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Menarik ini, Pak Ustaz. Silahkan Tabe. Betul. Ya. Ini jangan-jangan bidah ini. Tidak sesuai dari awal. Iya. Benar juga ini. Saya juga tertarik ini. Iya. Pertanyaannya. Betul. Memang pendengar kita cukup kritis memang Pak Ustaz. Iya. Benar juga ini. Jangan-jangan kita ini melakukan bidah. Betul. Ya, Iya. itu sesuai Ada yang- kekhawatiran. Iya, kan awalnya dulu adalah kambing atau Iya. domba. Iya. Nah, Kenapa sekarang jadi sapi ya? sekarang ini jadi sapi ya. Betul. Iya. Nah, Iya. Boleh dijelaskan? Pak? Apakah pada saat itu tidak ada sapi ya? Iya, betul sekali Pak Ustaz. Tabe. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW itu kan disebut ya awalu, ya hasiru, ya hasiru. Ya hasiru di sini adalah menghimpun ajaran-ajaran dari para nabi dan rasul sebelumnya dihimpun di masa Nabi Muhammad SAW. Itu semua ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya dihimpun di masanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di masanya Nabi Muhammad SAW bergeser tadinya adalah domba dengan kambing, dan juga dibenarkan kalau ada orang yang mau berkurban dengan sapi, dengan onta. Iya toh? Iya, Dengan betul. onta. Nah, ini berdasarkan haknya Rasulullah SAW di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Nah, kita, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpinmu yang baik. Iya. Dengan pergeseran tadi, awalnya Allah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim yang dicontohkan di belakang sesudah Nabi Adam alaihissalam tadi itu bahkan adalah hasil pertanian boleh kan? Iya. Dan dua-duanya ternak boleh Betul. pada saat itu. Pada saat Nabi Ibrahim khusus dicontohkan adalah domba dengan kambing. Berarti bergeser lagi ya. Iya. Allah SWT. Betul. Iya. Kalau kita taat kepada Allah, bergeser lagi. Terus punya hak Nabi Muhammad SAW untuk pelaksanaan ibadah ini, ya, ketika pada saat Nabi Muhammad SAW yang diteladangkan, yang dicontohkan, itu boleh dengan unta. Artinya selain dengan kambing, domba juga boleh dengan unta. Yang penting dasarnya di sini dengan dasar
niat lillahi ta'ala karena Iya. Allah dengan dasar keikhlasan dan kemauan, dengan dasar keimanan dan ketakwaan, itu yang penting. Iya. Dengan dasar persyaratannya syariahnya tadi yang paling kita sukai, yang paling sehat, Iya. yang paling gemuk, yang tidak cacat, yang tidak sakit, yang paling segar. Mm-mm. Itu persyaratan syariahnya. Iya. Jadi boleh dengan sapi, dengan pergeseran daripada ketaatan tadi. Mm-mm. Apakah ada sekarang di sana dikatakan ulil amri minkum, taatlah kepada pemimpinmu Iya. yang baik. Pemimpinmu yang baik di sini adalah dalam hal ini adalah di zaman sekarang ini adalah pemerintahan kita. Ya. Jadi berhak punya hak juga namanya ittihad. Wahai Mu'az, ketika engkau memerintah di Yaman, kamu berdasarkan kepada apa? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam ijma, qiyas dan ini, maka engkau berdasarkan kepada apa? Dikatakan berdasarkan kepada ittihad. Ittihad ini adalah pendapatnya, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis. Apakah sapi itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis? Tidak. Karena sapi itu termasuk adalah binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ceritanya. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Iya, cukup jelas ya jawabannya Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar yang baru saja mengirimkan pertanyaan. Saya rasa cukup mengcover dari apa yang ditanyakan oleh beliau. Nah, menarik ini Pak Ustaz dari jawaban tak sebelumnya bahwa akhirnya seperti dijelaskan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW adalah penyempurna dari segala ajaran yang sebelumnya. Dari nabi-nabi sebelumnya akhirnya disempurnakan dan jadilah agama Islam itu sendiri. Nah, Pak Ustaz, bagaimana akhirnya proses saat apakah memang ada hadis atau mungkin ada ayat tersendiri yang memang membolehkan seperti tadi ada persyaratan kayak satu sapi ini diibaratkan untuk 7 orang. Jadi seperti itu Pak Ustaz Tabe. Jadi itu adalah yang diteladangkan oleh Rasulullah. Iya. Di zamannya itu diteladangkan oleh Rasulullah, dan di sini juga ada pendapatnya ulama. Oh iya. Ya, kalau tidak di-cover di dalam Al-Quran, maka itu kan ada haknya ulama untuk memfatwakan apakah boleh ini dengan ini, apakah boleh dengan ini, apakah boleh dengan ini. Jadi kayaknya seperti itu, ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya boleh yang berbeda daripada klasik sebelumnya. Iya. Ya. Iya. Oke, Pak Ustaz. Aturan sebelumnya. Kita coba mungkin mengangkat line telepon dulu Pak Ustaz. Pendengar mungkin ingin mengajukan pertanyaan kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak siapa Tabe? Syamsul Bahri. Oh iya, silahkan pertanyaannya Pak Syamsul Bahri. Ini Pak Ustaz, ini banyak saya lihat Pak, itu kurban kan menjadi suatu bisa dikatakan kewajiban ya bagi orang yang mampu atau bukan. Sekarang kan yang saya mau tanyakan Ustaz, ketika tahun lalu saya berkurban, tahun ini mungkin dananya agak sempit atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Saya langsung menjurus ya bagaimana pandangan tentang akhirat yang kira itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Syamsul Bahri. Assalamualaikum. Saya rasa cukup jelas. Tahun lalu beliau memiliki kecukupan rezeki yang alhamdulillah bisa berkorban tahun lalu Pak Ustaz. Tapi tahun ini mungkin agak sedikit kurang dibanding tahun sebelumnya. Nah ini bagaimana? Apakah beliau masih harus berkorban kembali dan itu, atau kalau misalnya tidak berkorban itu bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat gitu Pak Ustaz Tabe? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya dari apa yang diwajibkan itu. Iya. Sama dengan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijju baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam surah Al-Imran itu. Ya, diwajibkan untuk
menunaikan ibadah haji untuk pergi ke sana ke Ka'bah bagi orang yang mampu untuk pergi ke sana. Yang tahun yang lalu ini beliau mampu dengan ridha Allah, berkah Allah, pergerakan ekonominya masih diberikan kesempatan rezeki oleh Allah yang lebih. Tapi memang kehidupan di dunia ini tidak selamanya kita diberikan yang lebih. Itu namanya dunia. Tahun ini tiba gilirannya beliau ini menurun. Dan mungkin agak mengalami kesulitan untuk berkurban lagi. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Tidak ada tuntutan. Perintah Allah itu bagi orang yang mampu berkurban. Kalau ini tahun belum tidak mampu lagi karena keadaan rezeki yang diberikan Allah, Allah yang menentukan rezeki, yang memberikan rezeki. Mungkin ini cobaannya Pak Ustaz ini tahun menurun. Kita bersabar, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan lagi oleh Allah kelebihan yang rezeki yang lebih akan datang, kita bisa lagi. Kalau ini tahun break dulu nggak apa-apa, karena dilihat dengan kemampuan kita. Allah itu tidak pernah memaksakan hambanya untuk melakukan ibadah yang di luar kemampuannya. Oleh sebab itu jauh-jauh sebelumnya semua Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan batasan bagi orang yang mampu. Nah, itu tadi. Kalau bagi orang yang tidak mampu, ya itu tidak diwajibkan. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Waduh, cukup lengkap ya. Berarti jelas bahwa memang kalau memang tahun ini mungkin agak sedikit kurang, ya tidak apa-apa. Mungkin nanti insya Allah tahun depan kalau ada rezeki yang berlebih lagi dan cukup untuk berkurban itu boleh ya Pak Ustaz ya? Jadi tidak harus berturut-turut tiap tahun begitu Pak Ustaz? Tidak harus. Iya. Kan Allah juga yang ngatur itu rezeki kita. Iya. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Doa kita. Iya. Ya. Cukup jelas. Satu penelpon lagi terakhir Pak Ustaz untuk yang berpartisipasi. Assalamualaikum. Iya, halo assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak Tabe? Dari Ahmad di Makassar ini. Iya, silakan pertanyaannya Pak Ahmad. Saya juga agak geli dengar tadi itu. Iya. Kambing yang diadu, kenapa bisa sapi? Iya. Begini Pak Ustaz. Iya. Saya agak geli juga dengar itu. Ya betul juga itu pasti orang bilang itu. Iya. Ini yang saya pernah juga dengar itu Ustaz menerangkan bahwa binatang sembelihan itu dikorbankan itu termasuk tadi korban. Iya. Termasuk juga binatang berkaki 4. Iya. Apakah ini ada dalil Pak Ustaz ini? Ya, berarti hewan yang berkaki 4 begitu Pak Ahmad ya? Ya, berkaki 4. Iya. Ya, di luar daripada kaki 4 tidak dikena. Iya. Mungkin itu ada juga sebagian kalau kuda itu makruh hukumnya kan berkuku 1. Oke, iya. Oke, hanya ini Pak Ustaz. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Ustaz Haji Amirul masih oke punya. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir Pak Ustaz, ini masih berhubung dengan pertanyaan yang sebelumnya mungkin ya, yang ditanyakan oleh Pak Abdullah Sewang. Nah, apakah ada dalil yang akhirnya menyatakan bahwa yang disembelih adalah hewan yang berkaki 4? Nah, terus bagaimana dengan kuda? Seperti kita tahu kalau di Sulawesi Selatan ada beberapa daerah memang yang kuda disembelih juga gitu. Apakah ada hukumnya atau seperti apa Pak Ustaz Tabe? Iya. Jadi ada batasan. Yang dicontohkan memang adalah hewan yang dihalalkan Allah yang berkaki 4. Contohnya itu tadi domba dengan kambing. Iya. Nah, bergeser bisa sampai dengan bisa dengan unta. Yang penting adalah hewan yang dihalalkan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita agama Islam. Iya. Nah, bagaimana dengan berdasar contoh ini yang berkaki 4? Apakah ada dalilnya? Iya. Kalau ada dalilnya, bagaimana dengan kuda? Iya, betul. Iya. Kalau kuda ini adalah ada pertentangan di antara ulama. Iya. Ya, karena ini adalah bagiannya ijma. Ada di suatu daerah, bahkan karena itu tadi dia berdasarkan dengan kaki 4 sampai dia
kuda yang jadi kurban. Iya. Dan memang di kampung itu adalah pemakan kuda. Iya, toh? Betul Pak Ustaz. Iya. Ya. Dan ulama yang di kampung itu adalah juga memakan kuda. Iya. Hanya di situ ada batasannya. Suatu kuda yang dijadikan sebagai alat perniagaan, iya dah? Iya. Nah itu ya. Yang dipakai untuk berdagang ataukah untuk dipakai alat ini, maka itu ulama jangan, tidak boleh. Oh iya. Toh? Iya. Ya. Itu betul-betul dimakruhkan. Tetapi di pendapat ulama yang lain ada yang memang tidak membolehkan kalau kuda, ya toh? Karena itu jauh daripada contoh baik daripada Nabi sebelumnya Nabi Muhammad, jauh daripada contoh yang teladan daripada Nabi dan Rasulullah. Iya. Sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Ternyata itu ada yang hadis yang dikatakan dibolehkan kuda, tetapi hadis itu kayaknya tidak sahih. Oh iya. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran. Iya. Ya. Jadi ini batasannya. Jadi supaya ikhlas dan benar, tidak ada keraguan, tak usah di kuda. Ya. Oh iya. Kesimpulannya tak usah. Iya. Tak usahlah kuda. Kalau kita mau adalah sapi saja. Atau kambing, atau onta. Iya. Kalau orang Arab di sini kan tidak ada onta. Iya. Yang lainnya nih, tahu salah kuda. Iya. Ya. Okay. Kalau mau lebih aman. Iya. Supaya bersih daripada keraguan. Demikian. Terima kasih banyak. Wah, ya. Luar biasa Pak Ustaz. Ini sudah lengkap sekali dan sudah memasuki penghujung acara kita, sudah lewat 57 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup Pak Ustaz, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh jamaat dan juga pendengar kita? Silahkan Tabe. Ya. Para pendengar yang beriman dimanapun berada, yang kami cintai, para sahabat, maka marilah kita mengambil pembelajaran. Hidup ini, di dunia ini, sangat singkat dan hanya sementara. Jangan sampai duluan ajal kita menjemput kita dan kita belum berbuat banyak amal kebajikan. Untuk itu, marilah di setiap waktu yang dimuliakan oleh Allah untuk diperintahkan bagi kita yang mampu untuk melakukan kurban, maka lakukanlah. Pergunakan waktu itu untuk berbuat amal kebajikan. Bagi kita yang mampu untuk berkurban, kenapa tidak? Marilah kita ikhlas, mau dan ikhlas dengan dasar keimanan dan takwa kita untuk mengeluarkan kurban, untuk mendapatkan pahala, untuk kekayaan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di hari akhirat. Insya Allah kita akan dijamin keselamatan kita, hidup kita di dunia dan akhirat. Marilah kita ikhlas untuk berbuat amal kebajikan dengan ibadah kurban. Jangan disia-siakan. Hidup ini hanya sementara dan sangat singkat. Jangan sampai di lomba ajal kita dan kita belum banyak pahala kita. Untuk itu mari kita berlomba untuk duluan untuk berbuat amal kebajikan selama masih nyawa di kandung badan. Jangan dibuang-buang waktu. Semua waktu yang diberikan Allah SWT adalah diharapkan Rasulullah supaya dipergunakan untuk berbuat amal kebajikan. Maka itulah orang yang insya Allah dijamin oleh Allah SWT kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Walillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Titian Ilahi untuk episode 1082 di hari ini Jumat 8 Juni 2022 bersama narasumber kami Bapak Dr. Haji Andi Amiruddin MA. Dengan tema kita pada hari ini, bagaimana proses kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam pada anaknya Kabil dan juga Habil. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kami Bapak Dr. Haji Andi Amiruddin MA dan juga pada seluruh pendengar dan juga yang telah berpartisipasi lewat line telepon. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.